Gadis itu dipaksa masuk ke dalam tong kimchi. Dan orang itu adalah ayahnya sendiri. Dia tidak menghirau tangisan putrinya dan menutup tong itu. Kemudian dia menahannya dengan batu. Dan tujuan dia melakukan itu adalah mengundang dewa merasuki dirinya. Dia menggunakan sapu bulu ayam dan menari di tengahnya. Angin berhembus kuat. Pria itu seperti sedang dirasuki. Tubuhnya terus bergemetar. Kemudian terdengar teriakannya. Lalu dia terjatuh di atas cermin. Saat penduduk desa naik gunung untuk memeriksa, semua yang ada di sini sudah menghilang. Seperti tidak terjadi apapun. Satu malam setelah 60 tahun, sepasang suami istri mengemudi mobil melewati lokasi itu. Tapi tidak sengaja, mereka menabrak seekor anjing. Pria itu membuka pintu dan berjalan ke depan. Kemudian mengangkat anak anjing yang sekarat dan ditaruh ke dalam bagasi. Dan ada seorang wanita di dalam sana. Dia adalah istri pria itu. Untuk menjalani kehidupan yang baik dengan pacarnya, pria itu memutuskan untuk membunuh dan menguburkan istrinya. Dia terus-menerus menyekop dinding batu di depannya dan menggali lubang yang bisa menguburkan mayat. Dua tali berhenti di tengah, tapi langsung diputuskan olehnya. Tampaknya dia tidak memperhatikan mantra di atas. Dia menyembunyikan mayat di dinding batu, kemudian menata kembali batu bata. Tapi saat mereka akan pergi, dari dalam dinding batu terdengar suara istrinya. Pria itu mendekat dan memeriksa. Perlahan-lahan dia mengeluarkan batu bata. Bukankah dia sudah mati? Pria itu terkejut hingga terjatuh di lantai. Kemudian terdengar suara teriakan. Di depan dinding batu itu menjadi kosong. Keesokan hari, sepasang saudara masuk ke dalam hutan untuk menemukan anak anjing mereka yang hilang. Dari dalam dinding batu terdengar suara anjing menggonggong. Sang kakak berpikir anjing itu ada di dalam, sehingga dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Dalamnya sangat gelap. Kakak mengeluarkan ponselnya untuk menerangi. Setelah berkeliling di sekitar, dia menemukan sesuatu yang bergerak di sudut, tapi belum sempat melihat dengan jelas. Ponselnya tiba-tiba berdering. Sang kakak segera menutupnya. Saat dia melihat ke atas, dia ditarik oleh sesuatu ke dalam dinding batu. Setelah mendengar teriakan kakaknya, sang adik memberanikan diri untuk mendekat. Kemudian ada tangan yang keluar, yang membuat sang adik terkejut hingga terjatuh. Itu adalah kakaknya. Dia segera berlari keluar dan membawa adiknya kabur. Dia pergi meminta orang tuanya untuk datang ke sana, tapi pria itu tidak menemukan apapun. Dia masuk ke dalam dinding batu dan memeriksa. Dia melihat sebuah pintu besi yang terkunci. Pria itu dengan sekuat tenaga membuka pintu besi itu. Ada seorang wanita yang keluar dari dalam. Kemudian dia mengeluarkan busa putih. Mukanya berubah menjadi hijau, dan akhirnya mati di pelukan pria itu. Segera polisi menutup lokasi itu. Polisi Kim yang sedang memeriksa menemukan sebuah foto yang penuh dengan debu. Di dalam foto ada seorang pria dan anak kecil. Huizi yang melaporkan kasus ini sedikit kesal dengan pertanyaan polisi. Dengan marah dia membawa suaminya pergi dari lokasi itu. Saat malam hari, Huizi mengatur barang-barangnya di rumah. Di luar jendela tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Dia membuka tirai dan melihat. Ternyata seorang gadis kecil. Huizi segera membuka pintu dan bertanya mengapa dia ada di sini. Tapi gadis itu tidak menjawab. Bahkan matanya tidak berani melihat langsung Huizi. Huizi yang baik hati membawa gadis itu ke dalam rumah. Dia membersihkan tubuh gadis itu yang kotor. Huizi memutuskan untuk memandikannya terlebih dahulu. Wanita itu membuka resleting gaun gadis itu. Dirinya sangat terkejut. Punggung gadis itu ditutupi oleh luka memar. Siapa yang begitu kejam? Dia dengan hati-hati membersihkan gadis itu, tapi itu membuatnya merasa sakit. Setelah mandi, Huizi memberikan pakaian kepada gadis itu. Gadis itu seperti boneka, dan saat itu, gadis itu membuka mulutnya. "Mama," suaranya persis sama dengan putrinya. Huizi bertanya tentang namanya. "Namaku Junsi." "Junsi? Namaku juga Junsi." Ini sangat menakjubkan. Tapi Huizi tidak terus bertanya. Setelah menenangkan Junsi, dia pergi bekerja seperti biasanya. Namun saat Huizi pergi, Junsi terbangun. Perlahan-lahan dia berjalan ke dalam kamar. Di sana ada ibunya Huizi.